Nah, kita bisa ngecek juga untuk trigger loggernya seperti apa di sini. Nah, sekarang ini kelihatan untuk trigger loggingnya seperti apa. Kita gas sedikit ya, kita lihat apakah ada noise atau tidak. Dan pro tipnya lagi, kalau misalkan kalian ingin terlihat mudah seperti ini, pastikan. Nah, sekarang wiringnya sudah mulai terbentuk, sudah jadi. Ini tinggal kita pasang di si Civic Nova di sana. Oke, jadi sekarang waktunya kita untuk pasang. Nih lihat, wiringnya jadi terlihat jauh lebih simpel kan? Oh iya, buat kalian yang suka nanya kenapa nggak pakai grommet, ini kita tetap pakai grommet ya, tapi bakal kita belum pasang dulu soalnya kita belum tahu ukuran pastinya grommetnya itu seberapa. Kalau memang dirasa harus ngebolongin di sasis ya kita bolongin di tempat yang aman, tapi ya kalau bisa sih kita jangan sampai ngebolongin dulu di sasis ya. By the way, nanti grommetnya bakal dipasang sekitaran di sini, posisinya begini ya. Yang rata ini menghadap ke engine bay, kurang lebih begini. Tapi karena ini karet, jadi nanti kita bisa masukin dari arah sini, atau kalau memang nggak bisa kita sobekin begini, nanti kita shield lagi supaya shield dari air. Jadi ini semua wiringnya sudah ready. Kalau misalnya kita lihat di sini ada 4 buah injektor 4, 2, 1 dan 3. Nih, 3. Nah, di sini ada alternator, di sini ada oil switch, di sini juga ada IAT, di sini ada resistor box. Resistor box itu apa? Resistor box itu merupakan kumpulan resistor sesuai dengan namanya resistor box, karena untuk B series atau B16 ini dia si injektor masih low impedance, jadi masih perlu yang namanya resistor. Soalnya si Max ECU Mini ini tidak bisa ngedrive low impedance injektor atau pick and hold injektor. Kalau misalnya di sebelumnya aku nyebutnya kan saturated, tapi kebalik. Justru kalau yang high impedance itu yang saturated, sedangkan yang low itu adalah pick and hold. Jadi untuk yang pick and hold ini hanya bisa dihandle oleh ECU mid to high, sedangkan untuk yang budget friendly seperti ini tidak bisa di hold. Tapi jangan khawatir karena bawaannya di size ini masih ada resistor boxnya, jadi kita bisa pakai bawaan resistor box dari mobil tersebut itu sendiri. Jadi ada konektor khususnya kayak yang tadi aku lihatin nih, konektornya biasanya juga res box. Nah, jadi ini untuk junction yang pertama. Ini junction yang kedua, di sini ada DZ atau coil pack. Jadi untuk coil pack dan distributornya aku buat konektor baru, karena nanti kalau misalkan memang perlu mobil ini di convert ke coil on plug, sudah aku siapkan kabelnya, ntar tinggal upgrade di bagian wiring depannya saja. Dan itu di sini ada yang namanya air control, TPS, lampu mundur, TSS, dan ada coil ground. By the way, kenapa ada coil ground? Karena si coil ini dia groundnya ini harus selalu ke cylinder head, jangan ikut ground dari ECU ya. Ground ini nih, ground coil itu isinya noise semua, jadi jauh-jauhin dari teman-teman kabel yang lain. Sedangkan di bagian ujungnya ada VTEC oil pressure switch, ada VTEC solenoid, ada engine coolant temperature, dan ada water temperature sender ke dashboard. Jadi sudah hanya segitu saja untuk bagian engine bay nya. Sedangkan bagian kabinnya ini aku bikin 3 konektor. Ini untuk relay box, yang itu tuh, ini nih, ini untuk on off, ini untuk spare, dan yang ini yang nampin ini untuk ke sasis. By the way, kita pakai konektornya yang biasa-biasa saja karena ini dalam kabin yang memang tidak perlu yang shield seperti konektor untuk distributor seperti ini. Jadi gunakan konektor yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Gak terlalu fancy-fancy tapi setidaknya berfungsi tepat sasaran. Nah, ngomongin relay box, ini relay boxnya seperti biasa aku pakai yang 6 channel. Isinya ada coil, injektor, ECU, VTEC, fuel pump, radiator fan, dan AC fan. Jadi semua untuk yang berhubungan dengan engine dikontrol atau di take over oleh fuse box yang satu kotak simple seperti ini. Ini banyak banget dijual di e-commerce untuk fuse box seperti ini. Tinggal kreasikan ide kalian supaya kalian bisa mendapatkan hasil fuse box yang rapi, clean, bersih, dan kabel manajemennya enak untuk dipandang. Dah, lengkap semua sudah. Ini tinggal kita pasang di si Civic Nova di sana. Oke, jadi sekarang waktunya kita untuk pasang. Nih lihat, wiringnya jadi terlihat jauh lebih simpel kan? Nah, sekarang wiring engine yang barunya sudah nempel. Ini yang untuk dialkonnya aku bikinin picknya, begitu pula untuk injektor 1, 2, 3, 4 sudah nempel. Tapi aku bakal ngasih pro tip nih. Nih, pro tipnya kalau misalnya kalian ngerjain wiring kayak gini, pastikan kalian cek juga untuk kabel groundingnya. Karena kalau misalnya kalian perhatiin, ini ada kabel grounding engine yang kalau misalnya B series atau D series itu nempelnya di gearbox sebelah sini dan nempel saya sebelah sini. Kalau kalian lihat sini, ini aku tarik si kabelnya, jadinya malah lepas seperti ini karena proses untuk crimping si skunnya kurang benar. Jadi ini bakal bikin masalah buat engine kalian, masalah yang kambuhan. Jadi ini bakal jadi bikin pusing kalian nih ke depannya nih. Jadi untuk engine groundnya atau engine sasis-nya kita bikin baru. Untuk yang dari engine ke sasis, gitu pula untuk auxiliary-nya yang dari head ke sasis juga. Kalau untuk B series ini ada. Jadi ini kita bikinin yang baru untuk dari head ke sasis, dan ini untuk yang main engine grounding dari gearbox ke sasis sebelah sini.
By the way, nggak cuman hanya engine to chassis grounding aja yang kita bikin, kita juga ganti untuk yang dari engine ke baterai. Karena sebelumnya untuk konfigurasi chassis ini agak sedikit nyeleneh. Jadi dari baterai yang ada di sini tuh dia nge-start ke chassis yang ke sini pakai 2 buah kabel grounding. Yang skunnya juga aku kurang tahu bagus atau enggaknya. Baru di sini disambung lagi dari chassis ke engine. Nah, itu sebenarnya kurang proper. Karena sebenarnya untuk starting grounding atau engine grounding itu konfigurasi yang benarnya itu adalah dari baterai ke engine, dari engine baru ke chassis. Jadi semua atau start pointnya atau titik kumpul grounding itu ada di engine, bukan di chassis. Jadi dari baterai itu atau dari aki itu harus langsung ke engine. Jadi engine baru kasih grounding ke chassis. Kalau ini dari baterai ke chassis, dari chassis baru ke engine. Jadi terkadang suka bakal bikin masalah. Nah, karena melihat hal tersebut akhirnya kita cek untuk groundingnya, dimana pas kita tarik ini malah kabur si skunnya. Jadi kita bikinin extra grounding dari engine ke chassis. Begitu pula untuk yang dari engine ke baterai. Ini pakai kabelnya lebih gede daripada yang ini nih. Ini kecil banget kabelnya. Nah, sekarang si engine udah siap cranking. Kabel grounding baru udah dipasang, grounding baru udah dipasang, timing mark udah, tapi ini masih ada tulisan no oil. Jadi kita harus isi olnya dulu. Aduh, wah ini ada apa ini? Ini ya suka masukin oli kan ya? Ya parah, nggak ketang. Ini kenapa di PL karena kita selalu menggunakan oli yang terbaik. Jadi kita pakainya Lucas dengan viscosity 1060. Tapi memang kemasannya begini, di ember, di cat ya. Jadi kalau misalkan yang belum pernah lihat kaget mungkin ya. Tapi Lucas punya alasan sendiri kenapa dia jualnya per pail. Karena untuk 1060 itu sebenarnya tidak begitu untuk consumer product. Jadi dia jualnya bulky, yang dimana nanti dijual lagi oleh si dealer dari Lucas itu tersendiri. Jadi kita beli satu pail, karena kita belinya juga nggak ngecer. Kalau misalnya di galon gini kan jadi ngecer. Jadi kita belinya grosiran, kita beli bulky, baru kita masukin ke ini Lucas ya. Ini bukan Valvoline, Lucas 1060. Valvoline coret, maaf Valvoline. Iya, terus. Ini bukan adonan martabak ya. Oke, sekarang fuse box sudah nempel dan ECU pun sudah diam dengan aman nih. Bisa lihat di kolong sini nih. Nih, kecil banget kan? Nah, sekarang ECU-nya sudah diam di posisinya. Sudah kita buatkan bracket di tengah-tengah. Tadinya kita mau pasang di kolong sana karena kita buatkan juga untuk bracket plate bagian bawah sini. Asalnya kan panjang banget, barbar banget katanya. Tapi tidak memungkinkan karena posisinya ini di balik ini sudah ada fuse box yang original. Jadi ini sangat-sangat turun sekali. Jadi kalau misalnya kita tempelin di sini agak sedikit ganggu nanti ke kaki penumpang. Tapi kalau untuk fuse box yang barunya kita tempelin di sini, kita bisa pepetin ke kanan. Jadi di sini tempat posisi fuse box yang barunya sangat tentram, tidak mengganggu kenyamanan bersama. Nah, makanya itu si mesh ECU mininya kita tempelin di bagian tengah. By the way ini kelihatan ngambang, tapi sebenarnya di bawahnya kita kasih karet jadi supaya tidak bunyi-bunyi dan tidak ngambang. Begitu pula untuk bagian engine bay-nya sudah nempel semua, hampir semuanya sudah nempel kecuali bagian coulter intake. Ini nanti kita tutupin setelah semuanya final, dan wiring pun semua sudah nempel, termasuk kalau misalnya kita mau pertama kali nyalain kita pasti synchronize dulu untuk timingnya. Cara untuk synchronizing timingnya seperti apa? Aku sudah pernah bikinin video untuk bagaimana cara kalian melakukan sinkronisasi atau timing lock pada sebuah ECU standalone. Tapi di video ini juga aku bakal nunjukin sekilas, tapi kalau kalian mau lihat detailnya kalian bisa lihat video yang lainnya. Beres, siap. S19 sudah siap hidup, Mang? Siap. Oke, mantap. Onin dulu, Dam, onin. Oke, ini ECU sudah online, tapi pastikan sebelumnya itu kalian harus masukin dulu untuk base mapnya ya. Sebelumnya aku sudah buatin base mapnya dulu. Jadi sekarang tinggal kita write ke ECU-nya. Nah, karena kita mau timing lock, jadi kita ini harus di checklist dulu lock. Jadi di sini ada lock ignition angle harus checklist dan disable fuse supaya tidak ada bahan bakar yang keluar. Nah, setelah itu kita cek menggunakan lampu timing ini. Siap? Yuk, setelah. Lagi. Sip. Ini kalau di kamera agak susah terlihat ya. Disable view karena nggak terlalu jauh. Bisa hidupin. Yuk hidupin, clear. Sip. Oke. Nih. Di situ ada timing marknya, agak sedikit susah dilihat sama kamera. Oke. Salah ya. Ini kurang geser sedikit. Untuk geser-gesernya kurang retard atau kurang advance, di sini ada first shoot angle. Ya kalian atur nilainya di sini, tambahin 5 derajat atau kurangin 5 derajat atau secukupnya atau seperlunya. Karena sekarang kita ini nggak begitu jauh, kita tinggal lock ignition angle. Nah, sudah selesai untuk ignition timing locknya. Jahit.
Karena untuk time lock yang sudah selesai, kita sekarang tinggal nungguin mesinnya panas. Setelah mesinnya panas, baru kita bisa adjust idle-nya atau tuning idle-nya sedikit demi sedikit. Baru setelah sana kita bisa adjust untuk cruising-nya alias street tuning. Tapi so far alhamdulillah sekarang udah nyala, tinggal kita atur lain-lainnya. Dan lagi ya, udah mungkin kalian bertanya-tanya kok kelihatannya mudah banget sih, tapi sebenarnya enggak. Kita kemarin sempat ada kendala untuk coilnya. Jadi coil yang sebelum itu memang sudah bermasalah, sudah lemah. Setelah kita ukur menggunakan resistan, ternyata memang benar sudah lemah. Jadi kita ganti coilnya dengan coil copotan yang dimana ownernya alhamdulillahnya punya untuk cadangannya. Setelah diganti coilnya, alhamdulillah sekarang mobilnya bisa hidup, bisa idle dengan tenang. Dan pro tipnya lagi, kalau misalkan kalian ingin terlihat mudah seperti ini, pastikan kalian sudah menyiapkan base mapnya terlebih dahulu. Untuk spesifikasi mesin seperti ini tuh seperti apa, injektornya berapa cc, karakter triggernya sebagaimana, kemudian untuk daytime injektornya seperti apa, kemudian kisaran untuk trigger angle offsetnya seberapa derajat, seberapa banyak derajat. Jadi kalau misalkan kalian sudah terbiasa atau kalian sudah pernah bikin base map untuk partikular mesin seperti ini, B series, D series, SR20, RB25, semakin sering kalian bikin base map, makin lancar pekerjaan kalian. Jadi nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah. Dan sekarang fan-nya udah nyala, alhamdulillah, berarti sudah operating temperatur. Fan nyala di 87 derajat, idle juga udah enak, 900. Idle-nya ini aku set close loop, idle targetnya 900. Ini untuk settingan close loop-nya semuanya lancar alhamdulillah, bahkan fan nyala pun sekarang tidak ada drop untuk idle-nya, karena sebelumnya fan nyala idle drop, AC nyala idle-nya drop. Itulah kendala yang bikin si B series Nova ini diganti isunya menggunakan isu standalone. Jadi sekarang kita ready untuk street tuning. Mungkin di video selanjutnya aku bakal nunjukin proses street tuning seperti apa. Kalau misalkan kita ngelakuin street tuningnya siang-siang ya, tapi kalau malam-malam agak susah mungkin, karena mungkin kita malam-malam ngerjainnya, nanti siang-siangnya kita bakal QC juga untuk AC-nya seperti apa, idle ketika temperatur panas seperti apa. Pasti kita bakal QC dulu sebelum kita hand over ke yang punya mobil. Oke, ini karena sudah nyala, kita bisa ngecek untuk oscilloscope-nya. Kita lihat di sini triggernya kita menggunakan falling. Kenapa falling? Karena yang terjun sekaligusnya itu adalah yang sebelah kiri. Jadi kita ketika falling gini langsung untuk triggering. Kalau yang gini berarti dia rising. Nah, kita bisa ngecek juga untuk trigger loggernya seperti apa di sini. Ini kita clear dulu ya. Sekarang kita lihat trigger lognya. Nah, sekarang ini kelihatan untuk trigger loggingnya seperti apa. Kita gas sedikit ya, kita lihat apakah ada noise atau tidak. Oke, alhamdulillah tidak ada noise. Kenapa aku bilang alhamdulillah tidak ada noise? Karena untuk Honda ini dia trigger sensornya masih menggunakan VR alias variable reluctant atau variable reductor, yang dimana dia sangat rentan sekali terhadap yang namanya noise. Dan apalagi si coilnya ini masih di dalam delco, jadi masih nyatu dengan si trigger sensornya. Jadi sangat rentan terhadap yang namanya noise. Tapi sekarang alhamdulillah tidak ada noise, jadi tinggal nunggu idle. Atau di update saya video kalau kalian punya pertanyaan terus tanyakan di komentar. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup, kita gaspol. Gaspol ya, siap. Kita mulai ke kanjuan. Dan oke, kita ke kanjuan. Jangan lupa subscribe, kita ke kanjuan dulu ya. Sudah tahan itu. Ah, parah.